Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4, kelas MJ507 akan mempresentasikan tentang kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Surya Sebastian dan rekan Mas, saya. nama saya Depak Maulana. Saya Lukman Maulana. Nama saya Milani. Nama saya Silvi Fitri Noptasari. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Melani. Silakan. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Milani. Awal mula terindikasi kasus Rafael Alun Trisambodo. Kasus Rafael Alun bermula dari masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi terhadap seorang remaja berinisial D yang masih di bawah umur. Dari permasalahan penganiayaan tersebut, kemudian merambat kepada Rafael Alun, yang dimana warganet menguliti harta kekayaan Rafael Alun di media sosial. Setelah penyidik melakukan penyelidikan terhadap Rafael Alun, lalu Rafael Alun dijadikan tersangka sebagai kasus gratifikasi dan juga pencucian uang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Surya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu hasil investigasi Rafael Trisambodo. Yang pertama yaitu pelanggaran disiplin berat. Inspektur Jenderal Kemenkyu Awan Nurawan mengatakan ada pelanggaran disiplin berat dari hasil audit investigasi terhadap harta Rafael Alun Trisambodo. Yang kedua yaitu adanya gratifikasi. Rafael dan istrinya Erni Mike Torondek didakwa bersama-sama menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Rafael diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak. Yang ketiga yaitu temuan harta yang tidak wajar. Rafael mengantongi kekayaan dengan jumlah fantastis, yaitu 56 miliar rupiah. Jumlah ini jelas beda tipis dengan total kekayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang berjumlah 58 miliar rupiah. Poin yang keempat yaitu adanya TPPU. Rafael Alun bersama istrinya Erni Mike juga didakwa melakukan pencucian uang. Itu dilakukan tidak hanya melalui pemberian aset, namun juga ke sebuah perusahaan penyedia jasa keuangan. Baik, next, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Bagaimana alur penerimaan dari gratifikasi dan pencucian Rafael Alun? Tindakan gratifikasi ini, Rafael Alun menerima gratifikasi melalui PT Arta Mega Eka Dana atau PT Arme, PT Chubbs Consulting, serta PT Cahaya Kalbar dan PT Krishna Bali International Cargo yang diduga sebesar 16,6 miliar rupiah, yang mana itu adalah total dari beberapa perusahaan yang sudah digratifikasi oleh Rafael Alun. Yang kedua ada tindakan pidana pencucian uang atau TPPU. Selain gratifikasi, Rafael Alun juga melakukan TPPU bersama istrinya Erni Mike selama 20 tahun.
yang mana selama 20 tahun Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang sebesar 57,7 miliar rupiah serta 2 juta dolar Singapura atau 22 miliar rupiah dan 937 ribu dolar Amerika atau setara dengan 14,3 miliar rupiah. Sehingga totalnya 94,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Rafael Alun juga memberikan istrinya 71 tas, dompet, dan ikat pinggang bermerek internasional yang diduga tindakan pencucian uang. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan. Pertama, dampak finansial. Dalam kasus ini memicu penyelidikan besar oleh KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Proses penyelidikan yang membutuhkan anggaran negara yang besar membiayai operasi hukum, penyelidikan, dan proses peradilan. Yang kedua, dampak reputasi individu dan instansi. Rafael Alun sebagai individu mengalami penurunan drastis akibat terungkapnya kasus ini. Selain itu, institusi DJP dan Kementerian Keuangan turut terkena dampak negatif dengan menurunnya kepercayaan terhadap integritas lembaga tersebut. Yang ketiga, ada dampak hukum dan potensi pidana. Secara hukum, Rafael Alun dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kementerian Keuangan. Dan yang keempat, ada dampak sosial yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang merasa kecewa dan marah terhadap praktik korupsi di kalangan pejabat negara yang memungkinkan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada langkah hukum yang akan ditempuh. Yang ke satu, penelusuran harta kekayaan. Kasus ini dimulai dengan penelusuran harta kekayaan Rafael Alun. Yang kedua, ada penyelidikan KPK. Kemudian KPK mulai penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi Rafael Alun tersebut. Yang ketiga, ada pemeriksaan pihak terkait. KPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait yang diduga memiliki hubungan dengan Rafael Alun. Yang keempat, ada penyelidikan korupsi. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dengan korupsi setelah pemeriksaan dan bukti yang cukup. Yang kelima, ada pemanggilan dan penahanan. Rafael Alun dipanggil oleh KPK sebagai bagian dari proses hukum untuk diperiksa lebih lanjut. Yang keenam, ada penyelidikan oleh aparat hukum lainnya jika ada indikasi adanya tindak pidana lain seperti penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran hukum lainnya. Selanjutnya ada sanksi dan tindakan yang diberikan. LAT dike, dikenakan sanksi tidak pemberhentian tidak dengan hormat PTDH oleh Menteri Keuangan Menku menghukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan hukum penjara selama 14 tahun serta denda senilai 500 juta atau alternatif 3 bulan penjara. Selain itu, juga Rafael Alun membayar uang pengganti sebesar 10 miliar paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan. Selanjutnya, Selanjutnya, materi yang akan dipaparkan oleh saya yaitu peran aparat dalam menyelesaikan kasus. Kementerian Keuangan memecat pejabat Direktur Pajak Rafael Alun setelah audit internal yang telah ditemukan bahwa tersangka menyembunyikan
hartanya dan tidak patuh dalam membayar pajak pusat. Yaitu di sini penyelidik menemukan sejumlah barang berupa perhiasan, sepeda, serta uang tunai. Selain itu, penyelidik juga menemukan uang sebesar 300 miliar yang disimpan di dalam safety deposit box di salah satu bank dalam mata uang rupiah, dolar US, dolar Singapura, dan euro. Lalu dia dinyatakan sebagai tersangka. Yang pertama yaitu dipecat dari Kemenq, yang kedua yaitu KPK selidiki tim pajak Rafael. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi untuk perbaikan sistem perpajakan. Di sini yaitu ada optimalisasi penggunaan ILHKPN yang dimana telah mempermudah proses pelaporan dan peningkatan akurat data harta kekayaan pejabat publik menggunakan ELHKPN, mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akurat data dalam laporan harta kekayaan pejabat publik. Yang kedua yaitu ada penguatan pengawasan dan verifikasi data. Di sini juga pengawas dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi big data dan machine learning untuk mendeteksi anomali atau perubahan signifikan dalam harta kekayaan pejabat. Yang ketiga yaitu ada peningkatan kepatuhan pelaporan. Di sini juga kepatuhan dalam pelaporan LHKPN sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai contoh, Kementerian Agama berhasil mencapai 100% kepatuhan dalam pelaporan LHKPN, menunjukkan komitmen terhadap transaksi dan akuntabilitas. Yang keempat yaitu ada penerapan sanksi tegas bagi ketidakpatuhan. Di sini juga menetapkan sanksi yang tegas bagi penjabat dan tidak mematuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan, baik berupa sanksi administratif maupun tindak lanjut hukum, untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam pelaporan. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.